Oke, selamat pagi, siang, dan sore teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini gue mau ngejelasin soal dari pengembangan data LTA. Nah, jadi beberapa waktu ke belakang kan kita udah coba buat ngambil ya. Eh, Kalian juga udah dapat datanya. Gue di sini sebenarnya harusnya nggak boleh dikasih kayak gini ya. Tapi gue pengen ngejelasin aja. Jadi data kemarin kan pressure-nya kalian dapat nih, udah dapat semua kan. Nah, terus juga di pressure juga dapat dari hasil rata-ratanya, distance-nya juga udah gue kasih. Nah, jadi parameternya itu ada diameter sama ya, laminar sama turbulen karena dia diameter dari metalnya sama. Terus viscosity-nya diikutin aja. Terus apa namanya? Massa jenisnya juga disamain aja, gravitasinya juga disamain. Nah, terus yang diperlukan adalah kita pertama-tama nyari luas permukaan dari si pipanya itu, terus debitnya berapa. Nah, kita ngitung dari pressure-nya karena sebelumnya dalam bar ya, kalian ubah dalam Pascal dulu, terus nanti masukin S-nya atau dia atau ininya apa namanya jaraknya, distance-nya ya. Nah, di sini ada parameter ini sebelah kanan kalian screenshot aja. Nah, kita ngitung debit pertama. Nah, debitnya itu merupakan hasil perkalian dari si debit dibagi dengan waktunya yaitu menit ke detik. Jadi kan kemarin LPM kan diubah jadi LPS dulu, terus masukin kecepatan, nyari Reynolds number. Nah, habis itu nyari friction factor, terus nyari head loss, terus nyari delta P teoritis, di mana delta P teoritis itu merupakan hasil dari perkalian dari bentar, ini itu massa jenis dikali gravitasi sama si head loss-nya. Nah, terus kalian ngitung entrance length. Entrance length itu 0,065 dikali Reynolds number dikali diameternya. Nah, udah dapet semuanya. Terus nyari membuat grafik ya hubungan delta P dengan delta X. Nah, kalian masukin. Nah, buat si delta P-nya ini eh kalian selisihin. Jadi misalkan gue pengen nyari di manometer kedua nih. Misalkan gue dapetnya manometer 2 itu sekitar 6.000 Pascal. Maka karena kita acuannya dari si yang satu, maka 6.100 dikurang 6.000 jadi 100. Nah, kalau misalkan manometer 3 berarti 6.100 dikurang 5.500. Nah, sebenarnya bebas ya mau 5.500 dikurang 6.100 atau 6.100 dikurang 5.500 karena dia absolut. Nanti delta X dari distance nanti kalian plottingin. Nah, terus di bagian delta P teori dengan delta P teori juga tinggal dimasukin dari yang hasil kalian udah dapat tuh yang dari enter length tadi, yang di atas ini nih, tuh delta P teoritis. Nah, lanjut di plotting. Nah, harusnya bentuknya kayak gini sih. Kalau misalnya kayak gini berarti salah. Misalkan tiba-tiba gitu, misalkan gini jebret naik ke atas, itu berarti data kalian ada yang salah. Gua nggak tahu lagi sih, itu udah nggak bisa diharapin. Lanjut lagi berarti untuk yang kedua, laminar sebenarnya sama. Nah, cuman bentuknya dia agak beda ya. Yang satu turun, ini yang sebelah sini nih, yang satu naik. Nah, sebenarnya gimana ya bahasanya ya? Ini tuh merepresentasikan perubahan tekanannya aja sih. Jadi apa namanya kayak misalkan yang di apa laminar ini misalkan tekanan awalnya 6.000 terus turun 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 jadi sampai si apa namanya 11.600. Nah, kalau yang ini berarti dari perubahannya secara teori dari 85 naik 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 sampai 9.000 1962. Nah, artinya di sini lebih ke perubahan tekanannya sih. Oke, nah kalau yang turbulen dia kedua-duanya naik. Nah, sebenarnya selama ini tuh udah sesuai ya sama hasil perhitungan kalian, harusnya udah bener-bener aja sih. Ini apa nih gue salah ya? Bentar, aku coba cek dulu. Harusnya udah bener sih. Ini udah bener juga. Oke. Ya ini gue lupa ya. Kalau misalkan yang ada hubungan delta P ini dia pasti naik karena
gimana ya, logikanya yang energi loss yang gue udah jelasin ke semua kelompok ya. Jadi semakin jauh pipanya, dia perubahan tekanannya akan semakin tinggi. Nah, yang di sini dia cuma merepresentasikan hubungan P dan delta delta X ya. Jadi misalnya di sini nih 3.000, ini hasil dari data doang sih, sebenarnya kita pengen tahu, oh ternyata emang emang tekanannya tuh makin lama makin turun. Dari sini kita tahu, oh di sini eh, apa ya, perubahan dari delta P itu semakin lama semakin naik gitu. Jadi beda ya, P yang nurun, delta P-nya semakin naik. Mungkin itu sih. Nanti eh, selebihnya akan kita bahas di asistensi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.